Jadi bayangkan ya kalau kita bicara mengenai pengadilan yang mudah, murah, dan sederhana, maka sesungguhnya ini menjadi tidak mudah, tidak murah, dan tidak sederhana jadinya. Karena kasus yang sederhana yang kata, saya pernah mendengar dari Arianto Sutadi ya, penasihat ahli Kapolri mengatakan, "Kasus ini 2, 3, 4 bulan saja selesai kalau saya pegang." Kami sudah menyampaikan surat lagi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan, kita minta eksaminasi secara material, karena secara formil sebenarnya kita juga sudah sampaikan, material formil kita sudah sampaikan, tapi kita pengen dia menguji secara material, apakah kasus ini layak diteruskan atau tidak. Pertanyaannya ada apa? Maka yang paling gampang adalah bahwa kasus ini dipaksakan untuk terus diproses. Kenapa dipaksakan? Ya karena ada kekuatan-kekuatan politik yang masih kuat dan berkuasa hari ini bisa kemudian mengendalikan penegakan hukum yang ada. Nah, ini menyedihkan. Sebagai warga negara, tentu kita ingin bahwa penegakan hukum itu pada jalur yang benar dan sesungguhnya. Pertama adalah bahwa Senin yang lalu itu sudah dilakukan pelaporan terhadap Lecumanan. Jadi Lecumanan ini adalah salah satu pelapor yang menyebabkan Mas Roy kemudian ditersangkakan atau dikriminalisasi. Dia atas nama Pradi Bersatu melaporkan pasal 160 KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024. Di laporannya terhadap 12 orang termasuk Mas Roy dan Dr. Tifa. Dan akhirnya pasal 160 diadopsi untuk klaster 1 dan khusus pasal 28 ayat 2 itu kemudian menjadi bahan penersangkaan bagi Mas Roy, Dr. Tifa, dan dulu Rismond. Tetapi pasal itu dianggap sebuah upaya untuk menyelundupkan hukum. Karena itulah terhadap penggunaan pasal tersebut oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah dilakukan gugatan citizen lawsuit karena dianggap ada pihak yang tidak punya legal standing tapi kemudian dimasukkan ke dalam materi penersangkaan. Dan ini juga dianggap merugikan Mas Roy karena sesungguhnya Pradi Bersatu bukanlah entitas yang bisa dikatakan menyebarkan ujaran kebencian dan kemudian terkena perasaan rasa sakit, rasa dirugikan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kemudian untuk memberikan pembelajaran, Mas Roy dan nanti barangkali juga akan disusul Dr. Tifa, kita akan bahas lebih lanjut, itu melaporkan Lecumanan dan alhamdulillah laporan polisinya sudah diterima. Nanti Mas Roy juga barangkali akan menceritakan pelaporan terhadap Rismond, tetapi itu memang di luar kasus ijazah palsu nanti pada bagian tertentu. Pada bagian akhir mungkin Mas Roy seperti biasanya. Bagaimana dengan dua orang lainnya, Andi Kurniawan dan kemudian Samuel Soekin, itu akan dilanjutkan setelah pelaporan terhadap Lecumanan. Karena kita sengaja berdasarkan kesepakatan rapat, itu pelaporannya dilakukan satu-satu. Jadi satu untuk Lecumanan yang mengatasnamakan Pradi Bersatu, kemudian satu untuk Samuel Soekin, dan satu untuk Andi Kurniawan. Samuel Soekin dan Andi Kurniawan itu menggunakan pasal 160 KUHP yang lama ketika melaporkan Mas Roy dan teman-teman. Itu pertama. Yang kedua adalah sampai kita duduk di sini itu tidak jelas soal P21 ini.
Jadi kawan-kawan semua, kalau misalnya para termul mengatakan saya yakin sudah P21 berdasarkan omongan dari Dir Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 2 Juni, maka faktanya sampai hari ini tanggal 12 Juni, which is 10 hari kemudian, kita belum mendapatkan kabar yang firm bahwa memang itu sudah P21. Jadi dugaan kami, seperti juga nanti akan disampaikan Pak Ugro, bahwa sulit bagi kejaksaan untuk mem-P21-kan kasus ini kalau landasannya hanya hukum saja. Tapi tidak tahu kalau landasannya pesanan atau landasannya kepentingan-kepentingan politik tertentu. Karena kalau hukum saja, kami sudah mengkajinya baik secara formil maupun material, sering kami sampaikan bahwa kasus ini sudah tidak layak lagi untuk ditindaklanjuti. Secara formil sampai hari ini kami berduduk itu sudah 150 hari berlalu sejak kasus ini pertama dilimpahkan pada tanggal 13 Januari 2026. Jadi dari 13 Januari 2006 sampai dengan 12 Juni 2026 itu sudah 150 hari. Padahal berdasarkan hitungan kami, baik menggunakan KUHP lama maupun KUHP baru, maka hitungannya kalau KUHP lama itu cuma 28 hari saja. 14, setelah itu ganti cerita, tidak ada lagi perpanjangan dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan KUHP yang baru 70 hari, ada back and forth dan kemudian gelar perkara khusus dan terakhir kemudian eksekusinya di kejaksaan sebagai dominus litis, tetapi 70 hari. Nah sekarang itu sudah lewat 150 hari. Jadi apakah kasus seperti ini tetap layak ditindaklanjuti? Karena kenapa? Ada dimensi pelanggaran hak asasi manusianya, yaitu berupa legal uncertainty, ketidakpastian terhadap para tersangka. Kalau kita tarik pada 30 April 2025 sebagai awal dari kasus ini ketika Jokowi melaporkan 12 orang, yang katanya yang dilaporkan peristiwanya. Tapi tiba-tiba 12 orang, maka kami mengatakan bahwa ini sudah berapa? 400 hari 403. Mungkin. 30 April tanggal 26 yang lalu itu 392. Ya. Sekarang sudah lebih, berarti sudah 403 atau 400. Ya, sudah 400 hari lebih. Jadi bayangkan ya kalau kita bicara mengenai pengadilan yang yang mudah, murah dan sederhana, maka sesungguhnya ini menjadi tidak mudah, tidak murah dan tidak sederhana jadinya. Karena kasus yang sederhana yang kata saya pernah mendengar dari Arianto Sutadi ya, penasihat ahli Kapolri mengatakan kasus ini 2, 3, 4 bulan saja selesai kalau saya pegang. Itu kalau tidak ada intervensi politiknya atau kalau memang penyidik betul-betul bekerja demi hukum dan independen serta profesional. Tapi kalau tidak independen maka kemudian pasti tidak profesional, karena kalau tidak independen kan berarti tergantung bisikan kanan kirinya. Kita tidak menuduh, tetapi kita sedang defense, kita sedang sedang membela klien kami gitu ya, baik Mas Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Itu secara formil, secara material ya, secara formil juga sebenarnya nanti Pak Ugro akan menyampaikan lebih lanjut dengan adanya restoratif justice yang dilanjutkan dengan pencabutan laporan, dilanjutkan dengan penerbitan SP3, maka sesungguhnya kasus ini harusnya sudah tidak valid lagi untuk ditindaklanjuti karena dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sudah tidak ada lagi, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh Jokowi pada tanggal 30 April. Ingat, laporan polisinya cuma satu dan kemudian digabungkan dengan yang lainnya tetap menjadi satu laporan. Itu yang kemudian kita katakan secara formil. Secara material nanti saya akan berbagi tugas karena banyak sekali. Pasal 32 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 yang kemudian memberikan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun itu sama sekali tidak relevan. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh salah seorang pembuat Undang-Undang ITE-nya, yaitu Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto yang jelas dan tegas mengatakan bahwa pasal itu buat e-commerce, buat perbankan dan lain sebagainya, di mana itu memang berusaha melindungi dokumen elektronik milik entitas tertentu. Sehingga kalau diubah-ubah maka dia akan rusak dokumennya, kemudian mengalami kerugian bahkan penipuan.
Tetapi yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa, tidak ada dokumen yang dirusak. Bahkan dokumen itu timbul dengan sendirinya pada tanggal 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya. Kan harusnya secara teoritis kalau menggunakan pasal 32 ayat 1, maka ijazah Jokowi itu jadi rusak. Tapi secara elektronik. Padahal ijazahnya analog. Kan yang originalnya ya analog, yang diduga yang katanya asli, so-called asli. Sementara pasal 35 sangat tidak relevan karena pasal itu justru sebaliknya, different direction, mengatakan bahwa Mas Roy mengedit dokumen agar tampak original, tampak otentik, padahal Mas Roy sudah mengatakan itu palsu. Sedikit lagi pasal 28 ayat 2 yang kemudian berubah menjadi pasal 243 ya. Undang KUHP yang baru juga tidak bisa dikenakan karena ini problematik, tapi selain problematik bahwa ini kan terkait dengan ujaran kebencian yang berbau suku, agama, ras. Yang kita persoalkan adalah ijazah, bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan kemudian disabilitas fisik dan mental, bukan warna kulit dan lain sebagainya. Dan kita tidak pernah mempermasalahkan warna kulit Pak Jokowi, latar belakang Pak Jokowi dan lain sebagainya. Yang kita masalahkan adalah ijazah Jokowi yang kita katakan palsu. Kita juga tidak pernah mengatakan bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Yang kita katakan ijazah Jokowi palsu. Dan kemudian itu ditindaklanjuti dengan tim pemburu ijazah palsu dengan mengadukan pihak-pihak lain yang diduga yang memalsukan ijazah tersebut. Jadi itu keliru sekali kalau kemudian kita ingin menyerang Pak Jokowi bahwa dia memalsukan ijazah. Karena itu adalah kata aktif. Padahal kita katakan bahwa ijazahnya palsu. Dan ijazah palsu itu subjek to penelitian terhadap apa yang diupload Dian Sandi. Bukan apa yang diteliti di belakangan muncul di Polda Metro Jaya tanggal 15. Kemudian kami juga ingin menyampaikan kawan-kawan semua bahwa kami sudah menyampaikan surat lagi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu kita surati dan kita minta eksaminasi secara material karena secara formil sebenarnya kita juga sudah sampaikan, material formil kita sudah sampaikan, tapi kita pengen dia menguji secara material apakah kasus ini layak diteruskan atau tidak. Secara formil kita mengatakan sudah tidak layak, karena itu sangat jelas di dalam undang-undang. Tetapi secara material kita ingin berdebat dalam tanda kutip dengan Kejaksaan Agung, apakah pasal 32 ayat 1 itu secara material benar penerapannya, pasal 35 benar, pasal 28 ayat 2 benar, pasal 27A benar, pasal 310 KUHP yang sekarang menjadi 433 di KUHP yang baru benar, termasuk juga pasal 311 KUHP lama yang di KUHP baru menjadi 434 juga benar. Nah, kami sudah mengajukan surat itu berharap bahwa ini makin mematangkan cara berpikir kejaksaan, termasuk jaksa penuntut umum, agar mengatakan bahwa kasus ini tidak layak untuk ditindaklanjuti. Apalagi kita sampai sekarang ketika dikonfirmasi kepada pihak-pihak sana, apakah P21 itu sudah muncul atau tidak ada pihak yang firm untuk mengatakan iya atau tidak. Kalau kita dengar pengacara Pak Jokowi mengatakan, saya meyakini bahwa P21 itu sudah ada. Meyakini itu mendengarkan omongan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Iman Imanuddin. Tetapi sekali lagi, kalau seandainya memang P21, ya seandainya, mana buktinya, mana formalnya. Karena ini sudah lewat 10 hari dari tanggal 2 Juni ketika Iman Imanuddin atas pertanyaan wartawan yang bukan materi press conference-nya kemudian menjawab. Kayaknya ada wartawan yang ada di sini nih. Ada mana tuh? Yang nanya Iman Imanuddin ya. Kemudian kami juga kawan-kawan sekalian, kami juga memfollow upin Komnas HAM. Karena kami ingin juga beraudiensi dengan Komnas HAM mengatakan bahwa kalau tidak dikatakan sudah ada pelanggaran hak asasi manusia, maka dia harus update terakhir. Karena Mas Roy dan Dr. Tifa sampai sekarang itu sudah disuruh wajib lapor untuk yang ke berapa kalinya? Ke-30 kalinya. Tanpa landasan hukum yang jelas. Kapan akan selesainya wajib lapor tersebut. Padahal mereka berdua adalah orang-orang yang sibuk, orang-orang yang berpendidikan tinggi yang tentu jauh lebih produktif kalau seandainya
kasusnya tidak berlarut-larut dan tidak dikenakan wajib lapor setiap pekan. Terutama Dr. Tifa yang sedang menyelesaikan disertasinya baik di UI maupun di Unpad, langsung paralel seperti itu. Itu yang bisa saya introduction, dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Didit untuk menambahkan terutama terkait dengan subject to Dian Sandi itu dan mungkin materi lainnya. Silakan. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan ini makin memperjelas, tapi satu hal yang kami garis bawahi ya, kalau kasus ini memang on the right track, tracknya benar, maka 3-4 bulan harusnya sudah selesai. Kasus seperti ini yang sederhana, hanya bercerita mengenai apakah sebuah dokumen ijazah itu asli atau palsu, sampai membutuhkan waktu 400 hari lebih. Dan sampai hari ini tidak jelas. Pertanyaannya ada apa? Maka yang paling gampang adalah bahwa kasus ini dipaksakan untuk terus diproses. Kenapa dipaksakan? Ya karena ada kekuatan-kekuatan politik yang masih kuat dan berkuasa hari ini bisa kemudian mengendalikan penegakan hukum yang ada. Nah, ini menyedihkan. Sebagai warga negara tentu kita ingin bahwa penegakan hukum itu pada jalur yang benar dan sesungguhnya. Jadi sekali lagi kami mengimbau baik kepolisian atau penyidik maupun kejaksaan ya itu harus bertindak profesional, independen dan memperlihatkan integritas dalam menangani kasus apapun termasuk kasus ijazah palsu ini.